Pernahkah kita berpikir bahwa kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang jiwa yang tenang? Banyak orang mampu membeli makanan mahal, vitamin terbaik, bahkan olahraga paling modern, tetapi tetap merasa lelah, gelisah, dan tidak bahagia. Tubuh mereka berjalan, tetapi jiwa mereka kelelahan. Dan ketika jiwa mulai lelah, tubuh perlahan ikut melemah. Di zaman yang bergerak begitu cepat ini, manusia sering lupa bahwa ketenangan adalah bagian dari kesehatan. Kita sibuk mengejar pekerjaan, target, pengakuan, dan kesuksesan, tetapi jarang memberi waktu untuk mendengarkan hati sendiri. Padahal, jiwa yang damai mampu menjadi obat alami bagi tubuh. Ketika pikiran tenang, tidur menjadi lebih nyenyak. Ketika hati damai, tekanan darah lebih stabil. Ketika batin bahagia, tubuh memproduksi energi yang lebih positif. Karena itulah, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dengan menjaga makanan dan olahraga. Kita juga perlu menjaga pikiran, emosi, dan ketenangan jiwa. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa stres berkepanjangan mampu melemahkan sistem kekebalan tubuh. Sebaliknya, orang yang hidup dengan pikiran lebih tenang cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan umur yang lebih panjang. Hari ini kita akan membahas 7 cara menjaga kesehatan melalui ketenangan jiwa. Cara-cara sederhana, tetapi memiliki dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Ini bukan tentang menjadi manusia sempurna. Ini tentang belajar hidup lebih damai agar tubuh dan pikiran bisa bekerja selaras. Cara pertama adalah belajar memperlambat hidup. Banyak orang sakit bukan karena terlalu tua, tetapi karena terlalu terburu-buru. Kita hidup dalam budaya yang membuat semua orang merasa harus cepat. Cepat sukses, cepat kaya, cepat terkenal, cepat mencapai semuanya. Akibatnya, tubuh terus dipaksa bekerja tanpa jeda. Pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Padahal manusia bukan mesin. Tubuh kita membutuhkan ritme yang seimbang. Jiwa kita membutuhkan ruang untuk bernapas. Cobalah sesekali menikmati pagi tanpa terburu-buru. Minum teh atau kopi dengan tenang. Mendengarkan suara burung. Menghirup udara pagi dengan penuh kesadaran. Hal-hal sederhana seperti itu terlihat kecil, tetapi mampu memberi efek besar pada kesehatan mental. Orang yang terlalu sibuk sering kehilangan kemampuan menikmati hidup. Mereka makan tanpa merasakan makanan. Mereka berjalan tanpa menikmati perjalanan. Mereka berbicara tanpa benar-benar hadir. Dan tanpa sadar, stres terus menumpuk di dalam tubuh. Memperlambat hidup bukan berarti malas. Bukan berarti berhenti berkembang. Tetapi memberi ruang agar tubuh dan pikiran bisa berjalan secara sehat. Kadang kita terlalu fokus mengejar masa depan sampai lupa menikmati hari ini. Padahal ketenangan jiwa lahir ketika seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam momen sekarang. Cara kedua adalah menjaga pikiran dari racun emosi. Tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, tetapi juga oleh pikiran. Kemarahan yang terus dipendam, iri hati, dendam, kecemasan berlebihan, semua itu bisa menjadi racun yang perlahan menggerogoti kesehatan. Ada orang yang tampak sehat dari luar, tetapi sebenarnya hidup dalam tekanan batin yang berat. Setiap hari pikirannya dipenuhi kemarahan. Setiap malam tidurnya dipenuhi kecemasan. Dalam kondisi seperti itu, tubuh sulit benar-benar pulih. Belajarlah melepaskan emosi negatif sedikit demi sedikit. Tidak mudah memang. Tetapi memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari beban yang terus menyiksa hati. Semakin banyak kemarahan disimpan, semakin berat tubuh menanggungnya. Jiwa menjadi lelah. Pikiran menjadi sempit. Hidup terasa penuh tekanan. Sebaliknya, ketika hati mulai belajar ikhlas, tubuh juga mulai merasakan ketenangan. Nafas menjadi lebih ringan. Tidur menjadi lebih nyenyak. Energi hidup terasa lebih positif. Jangan biarkan satu luka menghabiskan seluruh kebahagiaan hidupmu. Jangan biarkan satu orang merusak ketenangan jiwamu bertahun-tahun lamanya. Hidup terlalu berharga untuk diisi kebencian. Cara ketiga adalah menjaga hubungan dengan orang-orang yang membawa energi baik.
Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan jiwa. Jika setiap hari kita dikelilingi oleh pertengkaran, gosip, kemarahan, dan energi negatif, maka pikiran juga akan mudah lelah. Sebaliknya, berada di dekat orang-orang yang tulus, suportif, dan penuh ketenangan mampu membuat hati lebih damai. Tidak semua hubungan harus dipertahankan. Kadang menjaga kesehatan jiwa berarti belajar memberi jarak dari lingkungan yang terus melukai batin. Ada orang yang setelah berbicara dengannya kita merasa lebih tenang. Tetapi ada juga yang setelah bertemu justru membuat pikiran penuh beban. Karena itu penting memilih lingkungan yang sehat secara emosional. Kesehatan jiwa sering tumbuh dari hubungan yang hangat, dari percakapan yang tulus, dari rasa diterima tanpa harus berpura-pura. Manusia bukan makhluk yang dirancang hidup sendirian. Kita membutuhkan dukungan emosional. Kita membutuhkan rasa dimengerti. Kadang obat terbaik bukanlah pil mahal, tetapi pelukan yang tulus. Kadang penyembuhan terbesar datang dari seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Cara keempat adalah melatih rasa syukur setiap hari. Syukur adalah obat bagi hati yang gelisah. Orang yang terus fokus pada kekurangan hidup akan sulit merasa damai. Tetapi orang yang belajar menghargai hal-hal kecil akan menemukan kebahagiaan di mana-mana. Masih bisa bernapas hari ini adalah nikmat. Masih bisa berjalan adalah anugerah. Masih memiliki kesempatan memperbaiki hidup adalah hadiah besar. Sayangnya manusia sering baru menghargai kesehatan ketika sakit datang. Baru menghargai waktu ketika kesempatan hilang. Baru menghargai orang-orang tercinta ketika mereka pergi. Padahal rasa syukur mampu menciptakan ketenangan luar biasa di dalam jiwa. Cobalah biasakan setiap malam mengingat hal-hal baik yang masih dimiliki. Sekecil apapun itu. Karena ketika hati dipenuhi syukur, pikiran menjadi lebih damai. Syukur tidak membuat masalah hilang seketika. Tetapi syukur membuat hati lebih kuat menghadapi masalah. Dan hati yang kuat adalah fondasi kesehatan yang luar biasa. Cara kelima adalah memberi tubuh waktu untuk benar-benar beristirahat. Banyak orang merasa bersalah ketika beristirahat. Seolah-olah nilai diri hanya diukur dari seberapa sibuk mereka. Akibatnya, tubuh terus dipaksa bekerja tanpa jeda. Padahal istirahat bukan kemewahan. Istirahat adalah kebutuhan. Tidur yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental. Ketika tubuh kurang tidur, emosi menjadi lebih sensitif. Pikiran lebih mudah stres. Konsentrasi menurun. Sistem imun melemah. Bahkan jiwa yang lelah seringkali hanya membutuhkan tidur yang berkualitas dan ketenangan yang cukup. Jangan abaikan sinyal tubuhmu. Jika tubuh mulai lelah, berhentilah sejenak. Jika pikiran mulai penuh, beri ruang untuk tenang. Hidup bukan perlombaan tanpa akhir. Tidak apa-apa berjalan pelan asalkan tetap sehat. Kadang produktivitas terbaik justru lahir dari tubuh dan jiwa yang cukup istirahat. Cara keenam adalah mendekatkan diri pada spiritualitas. Manusia tidak hanya membutuhkan makanan untuk tubuh, tetapi juga makanan untuk jiwa. Ketika hati jauh dari ketenangan spiritual, hidup sering terasa kosong meskipun secara materi terlihat cukup. Spiritualitas memberi manusia rasa makna, memberi harapan ketika hidup terasa berat, memberi kekuatan ketika keadaan tidak sesuai harapan. Bagi sebagian orang, ketenangan hadir melalui doa. Bagi yang lain, melalui meditasi, zikir, refleksi diri, atau menikmati keheningan alam. Yang terpenting adalah memberi waktu bagi jiwa untuk kembali terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Dalam keheningan, manusia sering menemukan jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam keramaian. Banyak orang terlalu sibuk mendengar suara dunia sampai lupa mendengar suara hati sendiri. Padahal hati yang tenang mampu menjadi sumber kekuatan luar biasa. Ketika jiwa damai, masalah hidup tidak lagi terasa menghancurkan. Kita tetap menghadapi kesulitan, tetapi dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Cara ketujuh adalah belajar menerima hidup dengan lebih bijaksana. Tidak semua hal bisa kita kontrol. Tidak semua keinginan akan terwujud. Tidak semua orang akan memahami kita.
Dan seringkali penderitaan terbesar datang bukan dari masalah itu sendiri, tetapi dari penolakan kita terhadap kenyataan. Orang yang terus memaksa hidup berjalan sesuai keinginannya akan mudah stres. Tetapi orang yang belajar menerima dengan bijak cenderung memiliki jiwa lebih tenang. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti memahami bahwa hidup memang memiliki suka dan duka. Kadang kita gagal, kadang kita kecewa, kadang kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Tetapi hidup tidak berhenti di sana. Selalu ada kesempatan untuk bangkit. Selalu ada harapan baru. Selalu ada pelajaran yang membuat kita lebih kuat. Ketika seseorang mampu menerima hidup dengan lapang dada, tubuh juga merasakan ketenangan yang berbeda. Beban pikiran berkurang. Emosi lebih stabil. Hidup terasa lebih ringan. Kesehatan sejati bukan hanya tentang panjang umur, tetapi tentang kualitas hidup. Tentang mampu menjalani hari-hari dengan hati yang damai. Percuma memiliki tubuh kuat tetapi jiwa penuh tekanan. Percuma memiliki banyak harta tetapi hati selalu gelisah. Ketenangan jiwa adalah kekayaan yang sering dilupakan manusia modern. Mulai hari ini, cobalah lebih lembut pada diri sendiri. Tidak perlu terus memaksa diri menjadi sempurna. Tidak perlu selalu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokuslah menjaga keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Luangkan waktu untuk beristirahat. Belajar bersyukur. Jaga pikiran tetap positif. Dekatkan diri pada hal-hal yang membawa ketenangan. Karena ketika jiwa tenang, tubuh memiliki kekuatan luar biasa untuk bertahan dan pulih. Dan mungkin, rahasia hidup sehat bukan hanya pada apa yang kita makan, tetapi juga pada bagaimana kita menjalani hidup dengan lebih damai. Jangan menunggu sakit untuk mulai mencintai diri sendiri. Jangan menunggu kehilangan untuk mulai menghargai hidup. Mulailah hari ini. Mulailah dari hal-hal kecil. Tarik napas perlahan. Tenangkan pikiran. Lepaskan beban yang tidak perlu. Karena kesehatan terbaik lahir dari jiwa yang tenang. Semoga hidupmu dipenuhi kesehatan, kedamaian, dan hati yang selalu kuat menghadapi apapun yang datang. Ada satu hal yang sering tidak disadari banyak orang. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika pikiran berada dalam keadaan tenang. Tetapi ketika seseorang terus hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan tekanan batin, tubuh seperti bekerja tanpa henti dalam mode bertahan hidup. Itulah sebabnya banyak orang merasa cepat lelah meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Bukan tubuh mereka yang paling lelah, melainkan pikiran mereka. Pikiran yang terlalu penuh bisa menguras energi lebih besar daripada aktivitas fisik. Bayangkan seseorang yang setiap hari memikirkan masalah tanpa jeda. Begitu bangun tidur, pikirannya langsung dipenuhi kekhawatiran. Saat makan, pikirannya masih gelisah. Saat malam tiba, ia tetap sulit tidur karena memikirkan banyak hal. Dalam kondisi seperti itu, tubuh hampir tidak pernah benar-benar beristirahat. Dan perlahan, kesehatan mulai menurun. Karena itu, penting sekali memberi ruang bagi pikiran untuk tenang. Salah satu cara paling sederhana adalah belajar hadir sepenuhnya dalam aktivitas sehari-hari. Saat makan, fokuslah menikmati makanan. Saat berjalan, rasakan langkah kaki dan udara yang menyentuh tubuh. Saat berbicara dengan orang lain, hadirkan perhatian sepenuhnya. Kebanyakan manusia hidup di dua tempat sekaligus. Tubuhnya berada di hari ini, tetapi pikirannya berada di masa lalu atau masa depan. Padahal ketenangan hanya bisa ditemukan ketika kita benar-benar hidup di saat ini. Masa lalu tidak bisa diubah. Masa depan belum tentu terjadi. Tetapi hari ini adalah kesempatan nyata yang sedang kita miliki. Semakin seseorang mampu menikmati momen sederhana, semakin damai jiwanya. Kita sering berpikir kebahagiaan akan datang ketika semua masalah selesai. Ketika penghasilan meningkat. Ketika rumah lebih besar. Ketika hidup lebih sempurna. Padahal kenyataannya, hidup tidak pernah benar-benar bebas masalah. Jika seseorang menunggu semuanya sempurna untuk merasa tenang, mungkin ia tidak akan pernah benar-benar damai. Ketenangan bukan tentang hidup tanpa masalah.
Ketenangan adalah kemampuan tetap merasa utuh meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dan kemampuan itu perlu dilatih setiap hari. Salah satu latihan terbaik adalah belajar menerima diri sendiri. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi diam-diam terus menyiksa dirinya sendiri. Mereka merasa tidak cukup baik, tidak cukup sukses, tidak cukup pintar, tidak cukup menarik dibanding orang lain. Media sosial sering membuat manusia lupa bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Kita melihat senyum orang lain, tetapi tidak melihat luka yang mereka sembunyikan. Akibatnya, banyak orang hidup dalam tekanan untuk terlihat sempurna. Padahal tubuh dan jiwa tidak diciptakan untuk terus hidup dalam tuntutan tanpa henti. Belajarlah menerima bahwa dirimu tidak harus sempurna untuk tetap berharga. Tidak apa-apa jika langkahmu lebih lambat dari orang lain. Tidak apa-apa jika hidupmu belum seperti yang diimpikan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu masih berjuang. Selama kamu terus bergerak menjadi lebih baik, itu sudah luar biasa. Ketika seseorang berhenti membenci dirinya sendiri, tubuhnya mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Ada orang yang sangat menjaga makanan sehat, tetapi pikirannya penuh kebencian terhadap diri sendiri. Ada orang yang rajin olahraga, tetapi setiap hari hidup dalam kecemasan. Kesehatan sejati membutuhkan keseimbangan antara tubuh dan hati. Karena itu, berbicaralah pada dirimu sendiri dengan lebih lembut. Jangan terus-menerus menghukum diri atas kesalahan masa lalu. Jangan terus membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Setiap manusia memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak mekar bersamaan, tetapi semuanya tetap indah. Begitu juga hidup manusia. Selain itu, penting juga memahami bahwa tidak semua beban harus dipikul sendirian. Ada banyak orang yang terlihat tegar, tetapi sebenarnya sedang kelelahan secara emosional karena merasa harus kuat setiap saat. Padahal manusia juga membutuhkan tempat bercerita, membutuhkan dukungan, membutuhkan rasa dipahami. Memendam semuanya sendirian seringkali hanya membuat luka semakin dalam. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Tidak ada yang salah dengan menangis. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa hati sedang lelah. Kadang masyarakat terlalu memuja kekuatan sampai lupa bahwa manusia juga punya batas. Padahal keberanian sejati bukan berpura-pura kuat, tetapi berani jujur terhadap kondisi diri sendiri. Kesehatan jiwa tumbuh ketika seseorang mampu menerima emosinya dengan sehat. Menangislah jika perlu. Istirahatlah jika lelah. Berbicaralah jika hatimu penuh. Karena emosi yang terus ditekan suatu hari bisa berubah menjadi tekanan yang merusak kesehatan. Dan seringkali, penyembuhan dimulai ketika seseorang berhenti menyangkal rasa sakitnya sendiri. Ada lagi kebiasaan sederhana yang memiliki pengaruh besar terhadap ketenangan jiwa, yaitu mengurangi kebisingan hidup. Dunia modern penuh suara, notifikasi tanpa henti, informasi yang terus masuk, berita negatif setiap hari, perbandingan hidup di media sosial. Tanpa sadar, pikiran manusia dipenuhi terlalu banyak hal. Akibatnya, otak jarang benar-benar tenang. Cobalah sesekali memberi jeda dari semua kebisingan itu. Matikan ponsel beberapa saat. Duduk dalam keheningan. Nikmati alam. Dengarkan suara angin atau hujan. Keheningan sering menjadi obat yang dilupakan manusia modern. Dalam diam, pikiran mulai jernih. Dalam tenang, hati mulai pulih. Tidak heran banyak orang merasa lebih damai ketika berada di alam. Karena alam tidak memaksa manusia menjadi apapun. Alam hanya mengajarkan keseimbangan. Gunung tetap berdiri tenang meski diterpa badai. Laut tetap bergerak meski ombak datang silih berganti. Dan manusia juga bisa belajar dari itu. Bahwa hidup tidak harus selalu dikendalikan secara sempurna. Kadang kita hanya perlu belajar mengalir dengan lebih bijaksana. Selain menjaga ketenangan pikiran, tubuh juga membutuhkan kebiasaan sederhana yang konsisten. Minum air yang cukup, bergerak setiap hari, menghirup udara pagi, tidur teratur, mengurangi makanan berlebihan. Semua itu terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Masalahnya,
Banyak orang mencari solusi besar tetapi mengabaikan kebiasaan kecil. Padahal kesehatan sering dibangun dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali. Tubuh mencintai keteraturan, jiwa mencintai ketenangan. Dan ketika keduanya dijaga bersama, hidup terasa jauh lebih ringan. Ada orang yang usianya tidak muda lagi tetapi wajahnya terlihat damai dan segar. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tetapi karena hati mereka tidak dipenuhi perang setiap hari. Sebaliknya, ada yang masih muda tetapi wajahnya penuh tekanan karena pikirannya tidak pernah tenang. Apa yang ada di dalam hati sering tercermin pada tubuh. Karena itu, jangan hanya merawat penampilan luar. Rawat juga isi pikiran dan keadaan jiwa. Jangan biarkan dirimu terus hidup dalam kemarahan, iri hati, atau kecemasan berlebihan. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang menghancurkan kedamaian batin. Fokuslah pada hal-hal yang bisa membuat hidup lebih bermakna. Luangkan waktu bersama keluarga. Dengarkan orang yang kamu sayangi. Bantu orang lain ketika mampu. Tersenyumlah lebih sering. Nikmati perjalanan hidup meski belum sempurna. Karena pada akhirnya, kesehatan terbaik bukan hanya tentang seberapa lama kita hidup, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang tenang, penuh syukur, dan jiwa yang damai. Seringkali manusia baru menyadari pentingnya ketenangan ketika tubuh mulai memberi tanda-tanda kelelahan. Kepala terasa berat, tidur tidak nyenyak, hati mudah marah, tubuh cepat lemas, pikiran sulit fokus. Padahal semua itu bukan hanya sinyal fisik, tetapi juga pesan bahwa jiwa membutuhkan perhatian. Tubuh dan pikiran saling terhubung lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Ketika hati dipenuhi kecemasan, tubuh ikut menegang. Ketika pikiran terlalu penuh, energi hidup terasa terkuras. Karena itu, menjaga kesehatan bukan hanya tentang apa yang masuk ke dalam tubuh, tetapi juga tentang apa yang kita izinkan tinggal di dalam pikiran. Tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Tidak semua masalah harus dibawa sampai larut malam. Tidak semua pendapat orang harus masuk ke hati. Kadang hidup terasa berat karena kita memikul terlalu banyak hal yang sebenarnya tidak perlu. Belajarlah memilih mana yang pantas diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Ada ketenangan besar ketika seseorang berhenti memaksakan segalanya. Kita tidak bisa mengontrol semua hal. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Tidak bisa membuat hidup selalu berjalan sempurna. Tetapi kita bisa memilih bagaimana merespons kehidupan. Dan disitulah kekuatan sejati berada. Orang yang jiwanya tenang bukan berarti tidak pernah sedih. Mereka juga pernah kecewa, pernah gagal, pernah kehilangan. Tetapi mereka tidak membiarkan luka menguasai seluruh hidup mereka. Mereka belajar bangkit perlahan. Mereka belajar bernapas di tengah tekanan. Mereka belajar tetap bersyukur meski hidup belum sempurna. Dan itulah bentuk kesehatan jiwa yang sesungguhnya. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Merasa harus selalu kuat. Harus selalu berhasil. Harus selalu terlihat baik-baik saja. Padahal manusia juga butuh jeda. Tidak apa-apa berhenti sejenak untuk memulihkan diri. Tidak apa-apa berjalan lebih pelan jika itu membuat hidup lebih damai. Karena tujuan hidup bukan sekadar sampai paling cepat, tetapi sampai dengan jiwa yang tetap utuh. Bayangkan jika setiap pagi kita bangun dengan hati lebih ringan, pikiran lebih tenang, nafas lebih lega, tubuh lebih segar. Bukankah itu kekayaan yang luar biasa? Kesehatan bukan hanya tentang tidak sakit. Kesehatan adalah ketika seseorang bisa menikmati hidup dengan hati yang damai. Bisa tertawa tanpa beban berlebihan. Bisa tidur tanpa dihantui kecemasan. Bisa menjalani hari tanpa terus memerangi pikirannya sendiri. Dan semua itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Mulai dari cara kita berpikir, cara kita memperlakukan diri sendiri, cara kita memandang kehidupan. Semakin kita belajar hidup dengan tenang, semakin tubuh merasakan manfaatnya. Jantung bekerja lebih stabil, tidur menjadi lebih berkualitas, pikiran lebih jernih, emosi lebih terkendali, dan hidup terasa jauh lebih bermakna. Karena itu,
Jangan hanya mengejar kesuksesan luar. Kejarlah juga kedamaian di dalam diri. Sebab banyak orang terlihat berhasil di luar, tetapi hatinya kosong dan lelah. Sementara ada orang yang hidup sederhana, tetapi wajahnya penuh ketenangan. Dan ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ia lahir dari hati yang belajar menerima hidup dengan bijaksana. Lahir dari pikiran yang tidak terus dipenuhi racun emosi. Lahir dari jiwa yang tahu kapan harus berjuang dan kapan harus beristirahat. Mulai hari ini, cobalah memberi hadiah terbaik untuk dirimu sendiri. Bukan hanya makanan sehat, bukan hanya pekerjaan yang baik, tetapi juga pikiran yang lebih damai. Kurangi marah yang tidak perlu. Kurangi cemas yang berlebihan. Kurangi membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan perbanyak rasa syukur atas hal-hal sederhana yang masih kamu miliki hari ini. Karena seringkali, kebahagiaan bukan datang dari hidup yang sempurna, tetapi dari hati yang mampu menikmati hidup apa adanya. Jika hari ini hidup terasa berat, jangan menyerah. Istirahatlah sejenak jika perlu. Tenangkan dirimu perlahan. Percayalah, badai tidak berlangsung selamanya. Dan seperti tubuh yang bisa pulih dari luka, hati juga bisa pulih dari rasa lelah. Asalkan kita memberi waktu, perhatian, dan ketenangan untuk diri sendiri. Jangan menunggu semuanya hancur baru mulai menjaga kesehatan jiwa. Mulailah sekarang. Mulailah dari hal kecil. Tidur lebih cukup. Bernapas lebih tenang. Berbicara lebih lembut pada diri sendiri. Meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuat hati damai. Karena hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa tetap merasa hidup, bahagia, dan tenang di tengah perjalanan yang tidak selalu mudah. Semoga setelah mendengar ini, kita semua bisa lebih menghargai diri sendiri, lebih menjaga kesehatan tubuh dan jiwa secara seimbang, lebih sadar bahwa ketenangan bukan kelemahan, melainkan kekuatan besar yang sering dilupakan. Dan semoga hidup kita dipenuhi hati yang damai, pikiran yang sehat, tubuh yang kuat, serta langkah yang selalu dipenuhi harapan. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang lelah dan membutuhkan pengingat bahwa kesehatan sejati dimulai dari jiwa yang tenang. Tuliskan di komentar, bagian mana yang paling menyentuh hatimu hari ini. Dan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak motivasi, inspirasi, serta tips kesehatan jiwa dan pikiran lainnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Jaga kesehatanmu. Jaga ketenangan hatimu. Sampai bertemu di perjalanan inspirasi berikutnya.